Selamat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi pada Persatuan Ibadah Online Remaja Pemuda GKJ WPM Semarang. Wis. Oke. Nah, gimana kalian? Tentu rindu bukan dengan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah kembali, untuk menemui Tuhan, bersuka cita kembali. Oke. Untuk mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Anggur Baru dengan Sukacita ya teman-teman. Oke. Memulihkan umatnya, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oke, teman-teman, selanjutnya sebelum memulai firman, mari kita menyanyikan lagu Mukjizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
itu nyata. Sebatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Aku berdoa saat itu. Oke, mari teman-teman, sebelum kita mulai firman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga tolong Tuhan berkatilah kami, karena sebagai kawan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar senantiasa kami dapat mengerti dan memahami setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam campur tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus sampai syukur. Amin. Amin. Nah, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Tani. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan di dalam ibadah pemuda dan remaja GKJ WPM tanggal 23 Agustus tahun 2020. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana tokoh di dalam Alkitab yang sama sekali tidak pernah dikenal. Mungkin saudara-saudara juga baru pertama kali ini mendengar nama mereka ada di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya itu suatu kata yang penting dalam kehidupan kekristenan. Salah satu, bukan satu-satunya. Tetapi percaya ini menjadi penting karena ketika kita menyatakan diri menjadi orang Kristen, maka kita mendapatkan sebutan sebagai orang percaya. Nah, percaya sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yakin bahwa sesuatu itu memang benar. Jadi ketika kita menyatakan percaya dan menjadi orang Kristen, artinya kita mempercayai bahwa Allah itu memang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa menjadi percaya ketika mungkin remaja pemuda yang sidi atau disebut mengaku percaya,
ketika ditanya oleh pendeta apa jawaban saudara, pasti saudara menjawab dengan ya, dengan sepenuh hati. Atau dalam bahasa Jawa karena kita GKJ seringkali menjawabnya adalah inggih kanthi gumolonging manah. Artinya dengan sepenuh hati itu bulat, tidak bolong, tidak cuil, tidak gumpil, semuanya utuh. Nah, bagaimana dalam perjalanan kehidupan setelah kita menyatakan bahwa iya dengan segenap hati, iya dengan sepenuh hati? Dalam kenyataannya, tidak semua orang Kristen yang menyatakan percaya di awal-awal itu tetap percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Mungkin saudara dan saya termasuk di dalamnya, bahwa kita dalam perjalanan kehidupan kita menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan buru-buru tersinggung. Maaf kalau ini tidak berkenan. Tetapi mari kita cek dalam kehidupan kita. Kita harus jujur dengan kehidupan kita bersama. Pada saat kita dihadapkan masalah, ancaman, tantangan, pergumulan hidup, baik sebagai remaja, pemuda, Kristen, apa yang kita kerjakan? Benarkah kita percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan? Contoh gampang, misalnya saudara mengerjakan ulangan. Semua orang pasti pernah mengerjakan ulangan. Nah, ketika saudara tidak bisa menjawab ulangan, apa yang saudara kerjakan? Seringkali yang pertama nyontek. Nyontek artinya percaya kepada diri sendiri. Tadi malam sudah membuat contekan, kepean. Nah, kita percaya kepada diri kita sendiri. Yang kedua, barangkali tengok kiri, tengok kanan, tanya teman. Saat itu berarti kita sedang percaya kepada relasi orang lain. Itu bagian kecil yang membuat kita tidak lagi percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Karena itu tidak usah tersinggung ketika ada orang mengatakan kamu sudah tidak percaya Tuhan sepenuh hati. Iya, kadang-kadang kita jatuh di dalam hidup yang tidak lagi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang barangkali tidak terkenal sama sekali. Mungkin saudara baru pertama kali ini juga mendengar namanya, tetapi dia memberi contoh teladan kepada kita bahwa kita di dalam tekanan, di dalam ancaman, di dalam masalah yang besar, tetap harus percaya kepada Allah. Mari kita buka dari Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan 22. Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka
dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Sifra dan Pua adalah dua orang bidan yang hidup pada masa Firaun, yang sangat kejam, yang takut akan pertumbuhan dan perkembangan jumlah bangsa Israel di Mesir. Firaun sangat ketakutan karena jumlahnya sangat bertambah banyak, besar, pesat. Karena itu dia membuat satu kerja paksa. Harapannya dengan kerja paksa yang tidak diberi makan, minum dibatasi, orang-orang itu akan sakit dan mati, sehingga jumlahnya berkurang. Yang kedua, Firaun juga merencanakan bekerja sama dengan bidan-bidan yang membantu persalinan perempuan-perempuan Ibrani dalam melahirkan anak. Firaun mengancam bidan-bidan itu untuk membunuh ketika bayi yang lahir adalah laki-laki. Kalau bayinya perempuan bolehlah hidup. Tetapi dua tokoh bidan ini yang disebut namanya Sifra dan Pua, mereka tidak patuh kepada Firaun. Mereka memilih untuk takut kepada Allah. Pilihan mereka takut kepada Allah ada di dalam ayat yang ke-17 dan ke-21. Disampaikan di sana bahwa tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Diulang lagi di ayat ke-21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Jadi mereka memilih takut akan Allah.
pegang percaya mereka kepada Allah. Meskipun di bawah ancaman, tantangan, di bawah tekanan, bahwa ketika mereka ketahuan, mereka pasti mati. Taruhannya adalah nyawa mereka, tetapi mereka tidak terlalu peduli akan hal itu. Mereka terus berpegang bahwa percaya kepada Allah itu satu-satunya pilihan yang harus mereka ambil. Nah, bagaimana dengan kita? Kehidupan kita bisa jadi remaja dan pemuda dari generasi ke generasi punya masalahnya sendiri-sendiri. Pasti ada ancaman, tantangan, pergumulan di dalam hidup remaja pemuda. Bagaimana mereka harus sama dengan yang lain, kalau tidak mereka akan disingkirkan, atau barangkali pergumulan yang lain yang dianggap bahwa kuno ketika tidak melakukan merokok, kuno ketika tidak melakukan kegiatan yang dianggap tidak sama dengan yang lain. Apakah anak-anak remaja dan pemuda berani memilih untuk tetap bilang tidak terhadap sesuatu yang meskipun di dalam ancaman tetap bilang tidak, aku tidak mau seperti itu, aku mau berbeda dengan yang lain. Tetap berpegang pada percaya kepada Allah. Saudara-saudara, seperti Sifra dan Pua, ketika mereka memilih untuk takut kepada Allah, ternyata berkat Tuhan datang. 1 di ayat 19, Tuhan menempatkan kata-kata hikmat dalam mulut bidan-bidan itu dan menjawab kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka kuat, sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Jadi Tuhan menempatkan kata-kata hikmat di dalam mulut mereka untuk bisa menjawab apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada Firaun. Yang kedua, Tuhan membuat mereka bisa berumah tangga. Ayat 21 bagian akhir. Maka ia membuat mereka berumah tangga. Saudara-saudara, ketika kita memilih untuk tetap percaya kepada Allah, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa, yang mungkin melampaui segala akal yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Syaratnya seperti Sifra dan Pua, memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita Kristen yang sebutannya adalah orang percaya, yang ditunjukkan bahwa kita layak disebut orang percaya, pegang teguh percaya itu. Jangan ketika awal-awal menjadi Kristen kita bilang ya percaya Allah dengan sepenuh hati, tapi dalam perjalanan menjadi hilang, pudar, bahkan menjadi punah percaya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa percaya, di Yohanes dikatakan, barang siapa percaya, ia tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, apakah dengan bilang ya aku percaya, otomatis kita mendapatkan hidup kekal? Terus gratis, gak ngapa-ngapain kita dapat hidup kekal? Tentu tidak. Percaya itu harus aktif, bergerak, berbuat sesuatu. Sama seperti Sifra dan Pua tadi, dia berbuat melindungi perempuan-perempuan Israel yang melahirkan anak-anak laki-laki. Tidak dibunuh, dibiarkan hidup. Itu adalah bagian mereka berbuat, bagian aktif dari percaya mereka. Nah, aktif di sini kita harus hidup taat menurut kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Belajar mencintai Tuhan hari demi hari. Buat persekutuan yang dekat dengan Tuhan hari demi hari.
Setiap kita diberi waktu 24 jam. Kita bisa membuat sebagian dari waktu itu untuk dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan apa. Nah, kita hidup taat seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena sebenarnya tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kemudian lagi kita belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Sama seperti Puah tadi, ketika dia percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Bertindak apa? Taruh kata-kata hikmat dalam mulut mereka. Bertindak apa? Membuat mereka juga bisa berumah tangga. Itu adalah buah dari percaya kita kepada Allah. Nah, saudara-saudara, percaya hanya percaya saja tanpa berbuat apa-apa itu nol besar. Kosong, melompong, tidak ada artinya. Yakobus 2 ayat 20 katakan demikian. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman, percaya tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi ketika kita ngomong ya aku percaya tapi tidak melakukan apa-apa, percayanya pasif dan tidak aktif, tidak tunjukkan percaya itu, berarti kita sedang melakukan kebohongan. Kita sedang kosong, nol. Tidak ada apa-apanya. Percaya itu harus bertindak. Nah, bahkan mungkin tindakan kita, kalau kita menurut apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita, seringkali menjadi ketidakwajaran bagi dunia. Karena yang seturut dengan kehendak Allah itu memang tidak wajar bagi dunia. Tidak apa-apa, biar saja dianggap tidak wajar bagi dunia. Contoh, ketika Tuhan Yesus katakan, kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Tidak wajar bukan? Yang wajar bagi dunia, ketika pipi kiri kita tampar, balas tampar orang lain yang menyakiti kita. Tetapi Tuhan ajarkan tidak begitu. Jadi kalau kita melakukan hal yang percaya kita seturut dengan kehendak Tuhan, memang tidak wajar. Tidak sama dengan yang dunia mau, tidak apa-apa. Yang penting adalah kita benar di hadapan Tuhan. Nah, buah karena percaya dalam tindakan hidup kita akan membuat kita percaya secara sempurna. Yakobus 2 ayat 22 mengatakan demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ketika percaya kita, iman kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, dalam perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, meskipun tidak sama dengan yang dunia mau, maka perbuatan-perbuatan itu akan mendorong percaya kita menjadi sempurna. Dan Yohanes 3 ayat 16 katakan bahwa barang siapa percaya tidak akan binasa, tapi akan memperoleh hidup kekal. Memperoleh mahkota kehidupan itu tidak gratis, tidak otomatis, tapi kita harus aktif kerjakan percaya kita. Saudara-saudara, apapun ancaman, tantangan, masalah, pergumulan yang dihadapi saudara sebagai remaja dan pemuda saat ini, mari kita hadapi dengan percaya kepada Allah. Total, dengan segenap hati kanthi gumolonging manah. Nah, senantiasa lakukan tindakan-tindakan iman yang seturut dengan kehendak Tuhan. Walau sulit, walau sakit,
menderita, mungkin diejek, mungkin dihina orang, dipandang berbeda, bukan satu masalah besar. Karena saat kita taat dan pegang teguh percaya kita akan menjadi sempurna dan memperoleh hidup yang kekal. Selamat memegang teguh percaya saudara, selamat berperan aktif untuk mengerjakan percaya saudara seturut dengan kehendak Tuhan, berjalan dalam trek yang Tuhan mau. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari saat ini. Kami mengucap syukur untuk dua tokoh, Sifra dan Pua, yang meskipun kami tidak kenal mereka sama seperti yang sering kami tahu, Abraham, Musa, Yusuf, bahkan Yesus, tetapi Tuhan mengizinkan tokoh Sifra dan Pua ini tercatat di dalam Alkitab. Kami boleh belajar dari mereka berdua bahwa di dalam tantangan, di dalam ancaman, di dalam tekanan, mereka tetap memilih percaya kepada Allah, mengerjakan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh diingatkan lagi ketika kami menyatakan diri menjadi Kristen dan mendapat sebutan sebagai orang percaya, kami punya tanggung jawab untuk terus memegang percaya kami ini dengan sepenuh hati. Kami belajar untuk mengerjakan percaya kami ini dengan aktif, melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kami, meskipun itu berbeda, bertentangan dengan yang dunia biasa kerjakan. Bantu kami Tuhan untuk punya keteguhan hati, bantu kami untuk terus berpegang hanya percaya kepada Tuhan, supaya hidup kami hari demi hari melalui perbuatan yang kami kerjakan berbuahkan sesuatu dan membuat hidup kami menjadi sempurna. Pada akhirnya, ketika Tuhan memanggil kami pulang, kami boleh mempertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan dan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, berdoa untuk semua remaja, pemuda, secara khusus di GKJ Wisma Panunggal Merican, dan juga untuk remaja pemuda, orang-orang percaya di segala tempat. Tuhan menolong mereka di tengah-tengah himpitan, pergaulan, kehidupan yang penuh dengan ancaman dan tantangan, juga masalah yang mereka hadapi. Tuhan menolong mereka untuk mereka tetap boleh berpegang hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini, dan biarlah firman ini tidak kembali sia-sia, tetapi menjadi berkat atas kehidupan kami semua. Ampuni setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, terlebih dalam pemberitaan firman siang hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih kepada Mbak Danu atas firman yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga firman tersebut menjadi berkat bagi kita semua dan semoga kita dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Mas Bibi, Amin. Mas Kristo. Amin. Oke. Untuk menutup acara kita, acara persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.